Melanjutkan dari cerita sebelumnya, rekor yang kamu buat saat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh siswa baru. Para siswa baru setiap tahun masih mengalami apa yang disebut pukulan dari siswa yang lebih tua. Sesuatu seperti siswa baru yang merebut energi api tidak pernah terjadi lagi, ucap Penatua Sukian. Soyan tanpa sadar tersenyum ketika dia mendengar Sukian menyebutkan beberapa perbuatannya. Kelompok Soyan berhenti di luar Akademi Dalam, namun Soyan tidak segera mengikuti Sukian dan yang lainnya. Dia benar-benar ingin melihat gerbang Pan di mana faksi pertamanya yang pertama dia dirikan. Sukian melihat itu, dia juga berhenti sejenak dan berkata, "Kamu bisa menemukan orang dan menanyakan tentang lokasi markas gerbang Pan. Setelah Anda bertemu dengan semua orang, Anda bisa menyusul ke kompleks sesepuh Akademi Dalam untuk mencari saya di sana," ucap Sukian. Soyan membungkuk dan melihat Sukian yang terbang menghilang. Setelah mendekati kerumunan orang-orang, Soyan menemukan bahwa ada platform tinggi di tengah-tengah kerumunan. Seorang wanita berpakaian biru duduk bersila di peron ini. Penampilan wanita itu sangat cantik. Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah wanita yang cukup dingin. Wanita seperti ini adalah tipe yang sulit ditaklukkan oleh pria. Hal yang paling menarik perhatian Soyan bukanlah penampilan wanita ini. Sebaliknya dia tertarik pada kuali obat yang diletakkan di depannya. Pada saat ini nyala api di dalam kuali obat berkobar dengan cepat dan aroma obat yang samar dipancarkan. Ternyata wanita ini adalah seorang alkemis. Tatapan Soyan mengungkapkan beberapa kejutan saat menyapu bagian dalam kuali obat. Dia dengan lembut mengendus dan kejutan di matanya semakin padat. Dia dengan lembut bergumam, "Ini sebenarnya pil obat tingkat 4, Sky Key Pill." Wanita cantik ini sudah memiliki kemampuan memperbaiki pil obat semacam ini di usia yang begitu muda. Bakat pemurnian pilnya tidak kalah dengan murid Guhe Liuling, ucap Xiaoyan. Meskipun wajahnya berkeringat, wanita berpakaian biru itu jelas memiliki sisa kekuatan. Kekuatan spiritualnya mengendalikan nyala api dengan hati-hati menyusun pil obat. Gelombang aroma obat yang kaya berulang kali ditransmisikan. Beberapa percakapan lembut juga sedang ditransmisikan. Keterampilan pemurnian obat senior Shinlan benar-benar menjadi luar biasa. Mampu memperbaiki pil obat tingkat 4 pada usia seperti itu, prestasinya di masa depan pasti luar biasa, ucap penonton OVI. Hahaha, itu benar. Siapapun yang menikahinya di masa depan tidak perlu khawatir tidak memiliki pil obat untuk dimakan, ucap penonton. Hei kamu, senior Shinlan telah menetapkan pandangannya sangat tinggi. Pada dasarnya tidak ada pria di Akademi Dalam ini yang bisa menaklukkan hatinya. Satu-satunya syarat yang perlu dipenuhi untuk bisa bersamanya adalah melampaui dia dalam keterampilan pemurnian obat. Di Akademi Dalam ini selain beberapa sesepuh instruktur di Departemen Alkemis, siapa lagi yang bisa melampaui dia? Ucap penonton. Hei, siapa yang bilang tidak ada orang dengan bakat seperti itu? Saat itu kepala Xiaoyan kita memurnikan pil obat tingkat 5, ucap penonton. Menjauhlah dariku, kepala telah meninggalkan Akademi Dalam selama 2 tahun. Bagaimana itu bisa dihitung? Ucap penonton. Soyan merasa agak lucu saat mendengar percakapan di sekitarnya. Sepertinya dia benar-benar menjadi sosok legendaris. Hanya setelah penyempurnaan pil obatnya selesai, tatapan Soyan menyapu pil obat di tangan wanita itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayang sekali," ucap Soyan. Namun ternyata wanita cantik itu sudah ada di depan tatapan Soyan. "Katakan padaku, apa yang perlu disayangkan?" ucap Shinlan. Soyan menatap wanita berpakaian biru yang dingin. Setelah itu dia menoleh dan melihat banyak tatapan di sekitarnya. Dia tanpa sadar menjadi sedikit malu. Segera dia mengeluarkan batuk kering dan berkata, "Jika Anda lebih tepat dengan kontrolan api Anda, ketika Anda telah menyempurnakan pil obat dan telah memperpanjang waktu yang Anda gunakan untuk membentuk pil, kualitas pil Anda akan sedikit lebih baik. Karena itu saya mengatakan bahwa itu sangat disayangkan," ucap Soyan. "Siapa kamu?" ucap Shinlan. "Jika Anda merasa bahwa apa yang baru saja saya katakan salah, Anda bisa mengabaikannya," ucap Soyan.
Ini adalah markas gerbang PAN dan hanya anggota gerbang PAN yang diperbolehkan masuk. Anda secara acak berjalan-jalan tanpa mengenakan lencana. Ini bertentangan dengan aturan, ucap Sinlan. Aku datang untuk mencari seseorang, ucap Soyan. Jika orang luar memasuki gerbang PAN untuk mencari seseorang, pasti ada seseorang yang mengawal mereka. Menerobos secara acak tidak akan berakhir menjadi hal yang baik. Kamu harus berhati-hati lain kali. Siapa yang kamu cari? Tanya Sinlan. Saya mencari Hu Jia dan Wu Hao. Mintalah mereka untuk datang dan menemui saya, ucap Soyan. Senior Hu Jia dan senior Wu Hao biasanya sangat sibuk. Tidak mudah untuk melihat mereka. Terlebih lagi kamu bukan satu-satunya di Akademi Dalam yang ingin melihat mereka berdua, ucap Sinlan. Soyan tertawa getir setelah mendengar kata-kata itu dari Sinlan. Dia segera mengangkat kakinya dan berjalan menuju kerumunan. Terlihat Xiaomi mengenakan gaun berwarna merah berdiri dengan sikap terpaku. Sepasang matanya menatap tajam pada Soyan yang sedang berjalan mendekat. Kamu telah tumbuh lebih dewasa setelah 2 tahun kita belum bertemu, ucap Soyan. Saudara sepupu Soyan, apakah itu benar-benar kamu? Ucap Xiaomi. Ketua Soyan, kami telah menunggumu kembali, ucap Atai. Kamu benar-benar ketua, ucap kaget Sinlan. Apa aku tidak mirip dengan patung itu, ucap Soyan. Kamu jauh lebih tampan dibandingkan dengan patung itu. Karena itu saya gagal mengenali Anda sebelumnya. Tolong jangan salahkan aku, ucap Sinlan. Soyan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika pintu yang tertutup rapat didorong terbuka dengan keras. Sebuah degusan indah bergema di sekitar aula besar. Kamu akhirnya kembali. Anda telah pergi selama 2 tahun sekaligus. Anda benar-benar menikmati menjadi pemimpin yang tidak bertanggung jawab, bukan? Ucap Hu Jia. Soyan melihat Hu Jia dan di sampingnya Wu Hao. Dia tersenyum dan berkata, kalian semua telah menjadi ahli doang selama 2 tahun ini. Selamat, ucap Soyan. Bagaimana kami bisa membandingkan denganmu, ucap Hu Jia. Soyan tersenyum dan dengan lembut bertanya, bagaimana gerbang PAN saat ini, ucap Soyan. Ini secara alami berkali-kali lebih baik daripada saat itu. Wu Hao saat ini adalah penatua Akademi Dalam. Saya juga memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi penatua. Namun setelah mempertimbangkan bahwa gerbang PAN masih perlu dikelola, saya tidak punya rencana untuk pergi. Lagi pula begitu seseorang menjadi penatua, seseorang tidak dapat terlalu banyak campur tangan dalam masalah antar siswa, ucap Hu Jia. Tidak banyak perubahan dengan anggota dibandingkan saat itu. Jumlahnya turun secara signifikan. Jika seseorang menghitung, kemungkinan ada kurang dari 300. Saat itu persyaratan rekrutmen gerbang PAN sangat ketat. Biasanya tidak lebih dari 50 orang direkrut setiap musim. Namun jangan meremehkan 200 orang yang ada di sini. Sebagian orang-orang top di Akademi Dalam termaksud di antara mereka. Potensi mereka luar biasa, ucap Wu Hao. Soyan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, kualitas yang lebih penting daripada kuantitas. Itu juga bagus dengan cara ini. Persyaratan rekrutmen yang lebih keras menyebabkan anggota gerbang PAN berusaha lebih keras. Mereka akan melakukannya untuk kehormatan mereka. Poin ini sangat penting. Soyan tersenyum dan berkata kembali, berapa banyak anggota gerbang PAN yang memasuki gerbang Xiao setelah mereka lulus sekarang? Tanya Soyan. Selain beberapa keadaan khusus, ada 20 atau lebih anggota gerbang PAN memasuki gerbang Xiao setiap tahun, ucap Hu Jia. Selain itu, hubungan antara gerbang PAN dan gerbang Xiao juga merupakan sesuatu yang disadari oleh Akademi Jianan. Mereka tidak hanya tidak menentangnya, tetapi malah mendukung ini. Dengan itu menyebabkan gerbang Xiao menjadi lebih normal. Keduanya saling mendukung dan mendapatkan perlindungan terbesar di tempat yang kacau ini, ucap Wu Hao yang tertawa. Sudah sulit bagi kalian semua selama 2 tahun ini, ucap Soyan. Jangan menunjukkan kata-kata menyedihkan itu. Jika kamu benar-benar merasa bersalah, ini bisa diatur olehmu di masa depan, ucap Hu Jia. Soyan tanpa sadar tertawa pahit dan menghela nafas saat mendengar ini.
Aku juga ingin tetap di sini, namun ada terlalu banyak hal-hal yang saya harus selesaikan, ucap Soyan. Hujia hanya bisa mengeluh. Itu benar. Berapa lama kamu akan tinggal di Akademi Dalam kali ini? Tanya Wu Hao. Aku tidak akan tinggal lama. Setelah saya menyelesaikan masalah di tempat ini, saya berencana untuk pergi ke benua mencari api surgawi. Kemungkinan akan menghabiskan banyak waktu. Lagi pula terlalu sulit untuk menemukan api surgawi, ucap Soyan. Kamu selalu memiliki kehidupan yang sibuk. Baiklah, karena kamu telah kembali, kamu juga harus bertemu dengan saudara-saudara dari Gerbang Pandulu. Mereka sangat ingin tahu tentang Anda. Mereka semua memandang Anda sebagai idola mereka. Posisi itu adalah sesuatu yang bahkan Hujia dan aku tidak bisa membandingkannya, ucap Wu Hao. Itu benar. Sejak aku kembali, bagaimana mungkin aku tidak bertemu dengan saudara-saudaraku sendiri, ucap Soyan. Xiaomi melihat ke belakang yang agak kurus setelah Soyan berdiri. Dia tersenyum sedikit. Setelah tidak melihat yang terakhir selama 2 tahun, orang di depannya ini telah dewasa dan mampu memberikan seseorang pikiran yang damai. Saat itu dia seperti bintang di mata orang-orang. Soyan bertemu dengan banyak saudara dari Gerbang Pan seperti yang dia janjikan. Setelah itu dia mundur dengan tergesa-gesa di depan tatapan lucu Wu Hao dan yang lainnya. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan menjadi sangat gila, sampai ingin melepas pakaiannya untuk disimpan sebagai kebanggaan. Setelah menyusul Wu Hao dan yang lainnya, Soyan bergegas ke kompleks Penatua Akademi Dalam. Setelah itu dia bertemu dengan penatua pertama Sukian, yang sedang menunggunya di ruang pertemuan sendirian. Apakah kamu sekarang menyadari tingkat popularitas yang kamu miliki di Akademi Dalam? Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat siswa menerima perlakuan seperti itu, ucap Sukian. Penatua pertama, kamu harus berhenti menggodaku, ucap Soyan. Seharusnya ada alasan lain selain membantu mengaktifkan Fallen Heart selama perjalananmu ke Akademi Jianan, kan? Katakan saja, ucap Sukian. Penatua pertama, kepala sekolah tidak ada di Akademi Dalam, kan? Tanya Soyan. Ya, dirinya yang sudah tua selalu suka berkeliaran di mana-mana. Dia belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Jika seseorang tidak menyampaikan berita secara berkala, kemungkinan saya bahkan akan berpikir bahwa dia telah mengalami kecelakaan. Ada apa? Apakah kamu mencari dia? Tanya Sukian. Soyan menghela nafas. Dia perlahan membuka jubah hitamnya dan menungkapkan bintik hitam di dadanya. Kamu diracuni? Tanya Sukian. Soyan tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu dia menjelaskan secara singkat masalah dari awal hingga akhir. Tidak ada elit Douzun lain di Akademi Dalam selain kepala sekolah. Akademi Jianan memang memiliki beberapa iblis tua yang bersembunyi, namun mereka belum mencapai kekuatan Douzun. Mungkin mereka akan dapat mencapai level itu untuk waktu yang singkat jika mereka bergandengan tangan, namun tidak mungkin untuk membuat mereka bertindak. Misi mereka adalah menjaga Akademi Jianan, kecuali Akademi Jianan akan menghadapi situasi yang mengancam. Mereka susah muncul, apalagi membantu siapapun mengeluarkan racun. Bahkan aku tidak punya hak untuk memerintahkan mereka dalam hal ini, ucap Sukian. Jika tidak ada elit Douzun untuk membantu saya mungkin hanya bisa menggunakan metode lain, ucap Soyan. Metode apa? Tanya Sukian. Menemukan api surgawi, ucap Soyan. Menemukan api surgawi? Ucap kaget Sukian. Itu benar, mungkin penatua pertama juga menyadari metode Ki yang saya latih dapat memperoleh beberapa kekuatan dari api surgawi. Oleh karena itu, jika saya dapat memperoleh semacam api surgawi, saya dapat mengandalkan keajaiban api surgawi untuk sepenuhnya menyelesaikan wadah racun iblis ini, ucap Soyan. Api surgawi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkan benda ini. Daya tarik api surgawi di benua Dauki bahkan lebih besar daripada yang disebut air liur transformasi tubuh bodhisattva. Pada dasarnya, jika beberapa rumor menyebar, itu akan mengundang banyak ahli untuk menyelidikinya. Selain itu, api surgawi yang ada di benua Dauki sangat sedikit sehingga dapat dihitung.
Lupakan untuk melakukannya, bahkan hanya mencari satu akan membutuhkan waktu dan usaha yang tidak ada habisnya, ucap Sukian. Namun saat ini saya hanya memiliki metode ini, karena itu apapun sulitnya, saya tetap harus pergi dan mencarinya. Alasan saya datang ke Akademi Jianan kali ini untuk menanyakan apakah Anda mengetahui informasi mengenai api surgawi. Bagaimanapun pemahaman penatua pertama tentang benua Douki jauh lebih besar daripada saya, ucap Soyan. Mengapa kamu tidak bertanya kepada gurumu tentang ini? Dengan dia menjadi Grandmaster Alkemis, pemahamannya tentang api surgawi jauh dari apa yang bisa saya bandingkan. Saya pikir dia harus menyadari sesuatu, ucap Sukian. Guru telah jatuh ke tangan Hall of Soul. Salah satu alasan mengapa saya ingin mencari api surgawi biar lebih kuat. Saya harus menyelamatkan guru saya dari tangan Hall of Soul, ucap Soyan. Yao Zunze telah jatuh ke tangan Hall of Soul, ucap kaget Sukian. Soyan menganggukkan kepalanya dengan getir. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan mengencang. Saya bertanya-tanya, mengapa faksi misterius itu membutuhkan begitu banyak tubuh spiritual yang kuat? Mereka adalah sekelompok orang yang bersembunyi-sembunyi. Saat itu kepala sekolah memang memiliki beberapa konflik dengan mereka. Bertarung hebat dengan seorang ahli dari Hall of Soul yang menjadi penatua Zun. Namun dia tidak berhasil mendapatkan banyak keunggulan, ucap Sukian. Penatua Zun, tanya Shoyan. Saat ini kamu juga bisa dianggap sebagai musuh dari faksi misterius itu. Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Sebelum Anda memiliki keyakinan mutlak, yang terbaik adalah Anda tidak dengan mudah mencari guru Anda. Jika tidak, kemungkinan besar Anda hanya akan menyerahkan diri Anda untuk dibunuh. Hall of Soul ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan kepala sekolah sangat takut dengan organisasi misterius ini ketika dia menyebutkannya kepadaku saat itu. Namun, gurumu punya banyak teman saat itu. Cukup banyak orang kuat di benua Douki yang memiliki hubungan dengan saya. Meskipun orang-orang ini mungkin tidak menentang Hall of Soul karena kamu, namun dalam hal ini yang terbaik adalah Anda segera menemukan seseorang, Douzun. Orang ini akan sangat membantu Anda ketika Anda mencoba menyelamatkan Yao Zunze, ucap Sukian. Siapa orang itu? Tanya Soyan. Feng Zunze, ucap Sukian. Feng Zunze. Hati Soyan melompat sedikit setelah mendengar nama ini lagi. Ini bukan satu-satunya saat dia mendengar nama ini. Namun ada dua hal yang dia sadari. Yang pertama adalah bahwa hubungan orang ini dengan guru sangat dalam. Yang kedua adalah bahwa orang ini adalah Douzun asli. Betul sekali, dia adalah orang kepercayaan gurumu. Saat itu gurumu menghilang tanpa alasan dan Han Feng mengumumkan bahwa dia telah mati terbakar saat memurnikan pil. Namun Feng Zunze mengambil sikap ragu-ragu terhadap alasan yang tidak masuk akal semacam ini. Selama bertahun-tahun, dia telah menjelajahi seluruh benua untuk mencari informasi yang berkaitan dengan gurumu. Han Feng khawatir Feng Zunze akan menemukan sesuatu dan akhirnya dia bersembunyi di wilayah sudut hitam selama bertahun-tahun. Selama pencarian Feng Zunze di semua tempat, dia bertarung beberapa kali dengan Hall of Soul. Namun saya tidak begitu jelas tentang alasan pastinya. Jika kamu bisa menemukannya, dia pasti akan memperlakukanmu seperti muridnya sendiri mengingat statusmu sebagai murid Yao Zunze. Perawatannya bahkan mungkin melebihi ini. Baiklah, Shoyan. Aku telah mengatakan semua ini untuk memberitahumu bahwa jika kamu dapat menemukan Feng Zunze, dia pasti akan sangat membantu. Selain itu, bantuan ini datang dari seseorang yang dapat Anda percayai sepenuhnya, ucap Sukian. Benua Douki sangat besar. Saya harus kemana untuk menemukan seorang Douzun ini, ucap Soyan. Ini akan tergantung pada keberuntunganmu. Feng Zunze sangat kuat, bahkan kepala sekolah sangat memujinya. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda jika Anda menemukannya. Anda tidak perlu khawatir tentang Hall of Soul yang membalas dendam di masa depan, ucap Sukian. Saya akan mencoba yang terbaik, namun saya merasa bahwa saya harus menanyakan sedikit lebih banyak informasi terkait dengan api surgawi sebelum ini. Terlepas dari beberapa apa yang dapat saya temukan,
Saya merasa bahwa meningkatkan kekuatan saya sendiri adalah hal yang paling penting. Jika Anda memiliki petunjuk yang berhubungan dengan api surgawi, tolong beritahu saya, terlepas dari seberapa rendah peluang keberhasilannya. Ini sangat penting bagi saya, ucap Soyan. Aku ingin tahu, apakah kamu pernah mendengar tentang faksi yang Burning Flame Valley? Faksi ini memiliki semacam api surgawi dalam garis keturunannya sejak zaman kuno. Api surgawi semacam ini disebut api petir 9 naga. Itu berada di peringkat ke-12 di peringkat api surgawi. Jika seseorang mendiskusikannya, itu bahkan lebih tinggi dari Fallen Heart. Namun saya tidak terlalu yakin tentang penggunaan tepatnya. Ini adalah satu-satunya informasi api surgawi yang aku tahu. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa menargetkannya. Namun Anda harus berhati-hati. Orang-orang dari Burning Flame Valley adalah semua orang dengan temperamen yang panas. Jika Anda tertangkap, Anda pasti akan membentuk permusuhan dengan mereka yang sulit untuk diselesaikan, ucap Sukian. Soyan menarik nafas dalam-dalam dan rasa dingin yang pekat tiba-tiba muncul di dalam matanya. Namun sebelum dia hendak menganggukkan kepalanya, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Meskipun 9 naga petir api adalah api surgawi, jejak spiritual darah telah ditempatkan di atasnya. Kecuali seseorang yang mempraktekkan metode Ki Burning Flame Valley, tidak mungkin bagi seseorang untuk benar-benar memilikinya, bahkan jika seseorang memperoleh 9 naga petir api. Ekspresi Soyan dan Sukian sedikit berubah setelah mendengar suara yang tiba-tiba muncul ini. Soyan tiba-tiba berbalik dan melingkarkan tangannya yang menghadap pintu. Kekuatan hisap liar melonjak keluar. Lehernya yang halus dipegang erat-erat di tangan Soyan. Soyan menatap wanita yang tidak berani bergerak sedikit pun setelah lehernya dicengkram olehnya. Ini karena wanita ini adalah alkemis gerbang pan yang dia temui sebelumnya, Xinlan. "Kamu menguping kami," ucap Soyan. "Ini sebenarnya kamu gadis kecil, lelucon apa ini? Tempat ini penting di Akademi Dalam. Bagaimana kamu bisa masuk begitu saja secara acak?" ucap Sukian. "Kakek Su, Xinlan hanya menerobos masuk secara tidak sengaja," ucap Xinlan. "Apakah penatua pertama mengenalnya?" ucap Soyan. "Ya, gadis ini adalah cucu dari teman lamaku, dan dia memintaku untuk merawatnya," ucap Sukian. "Karena kamu menguping untuk waktu yang lama tepat di mata penatua Su dan mataku, kamu pasti telah mengkonsumsi beberapa pil obat yang dapat menyembunyikan aura Anda. Anda tampaknya tidak menguping secara tidak sengaja. Sebaliknya Anda tampaknya sudah meniatkan," ucap Soyan. Wajah Xinlan tanpa sadar sedikit memerah di bawah fokus mata hitam gelap Soyan. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan berkata, "Aku memang datang dan menguping dengan sengaja. Kenapa kamu begitu galak? Selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa jika Anda berencana untuk mengambil 9 naga petir api, Anda hanya akan menyinggung faksi yang kuat tanpa alasan," ucap Xinlan. "Mengapa?" tanya Soyan. "Sebelumnya saya mengatakan bahwa 9 naga petir api telah diteruskan di dalam Burning Flame Valley selama ratusan tahun. Para ahli masa lalu dari generasi ke generasi telah meninggalkan jejak spiritual darah dalam esensinya, dan sulit dihilangkan, kecuali Anda berlatih metode Ki kunci dari Burning Flame Valley, keterampilan api tenang hijau mendalam. Jika tidak, Anda pasti tidak akan dapat benar-benar memiliki api surgawi itu. Bahkan jika Anda berhasil mendapatkan api surgawi 9 naga api petir," ucap Xinlan. "Penatua pertama, apakah yang dia katakan itu benar?" tanya Soyan. "Saya tidak mengetahui hal ini. Namun, jika Xinlan mengatakan seperti itu, maka itu pasti benar. Tidak heran Burning Flame Valley mampu melestarikan 9 naga petir api. Metode persiapan mereka sangat rahasia. Aku yang dulu benar-benar meremehkan mereka," ucap Sukian. Xinlan berasal dari dataran tengah benua Douqi. Burning Flame Valley terletak di daerah itu. Karena itu dia memiliki pemahaman tentang mereka. Selain itu, mengingat karakternya, dia seharusnya tidak berbohong dengan sengaja, ucap Sukian kembali. "Dataran tengah?
Tanya Shouyan. Dataran Tengah adalah nama yang digunakan untuk menyebut wilayah tengah benua Douqi. Wilayah itu sangat besar dengan faksi yang rumit serta kelompok etnis yang aneh. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ini adalah area pusat dari benua Douqi. Tempat itu adalah yang paling menarik di benua Douqi. Para ahli puncak benua kebanyakan berasal dari daerah itu. Selain itu di sana kamu mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi terkait dengan latar belakang Sun-er, ucap Suqian. Apakah kamu benar-benar ingin menemukan beberapa petunjuk tentang api surgawi? Ucap Xinlan. Ya, ucap Shouyan. Kamu bisa melupakan 9 naga petir api. Burning Flame Valley telah mewariskannya selama berabad-abad. Mereka sudah memiliki metode pengawetan yang hampir sempurna untuk itu. Bahkan jika kamu bisa mendapatkannya, kamu tidak akan bisa menggunakannya, ucap Xinlan. Apakah kamu punya metode untuk menyelesaikannya? Tanya Shouyan. Saya tidak memiliki metode untuk memungkinkan Anda menyelesaikan masalah ini, tetapi saya tahu petunjuk tentang api surgawi yang lain, yang peringkatnya bahkan lebih tinggi dari 9 naga petir api. Selama Anda memiliki kemampuan, peluang Anda untuk mendapatkannya tidak akan kurang dari merebut 9 naga petir api. Bukan tidak mungkin bagiku untuk memberitahumu, namun Anda harus memberitahu saya terlebih dahulu. Apakah Anda saat ini adalah seorang alkemis tingkat 6? Aku akan memberitahumu petunjuk tentang api surgawi jika kamu berjanji untuk membantuku dengan satu hal, ucap Xinlan. Bicaralah, ucap Shouyan. Bantu klan saya kembali ke kursi penatua Pil Tower sekali lagi, ucap Xinlan. Xinlan, jangan main-main. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk memungkinkan klan Anda kembali ke Pil Tower sekali lagi. Dengan kekuatan alkemis tingkat 6 Shouyan saat ini, tidak mungkin baginya untuk membantu klan Anda memasuki kursi penatua sekali lagi. Bukannya Anda tidak menyadari bahwa persyaratan di sana sangat keras, kecuali seseorang mencapai level alkemis tingkat 7. Peluang keberhasilannya sangat rendah, ucap Suqian. Saya tahu bahwa saat ini dia mungkin masih belum bisa melakukannya. Namun bakatnya sangat hebat untuk mencapai level alkemis tingkat 6 pada usia seperti ini. Apalagi bakat ini juga jarang terlihat bahkan di Pil Tower. Jika dia mau pergi keluar dan membantu, klan saya tidak akan sepenuhnya tanpa kesempatan. Jika Anda bersedia membantu saya akan memberikan Anda petunjuk tentang api surgawi, ucap Xinlan. Saya tidak menyadari betapa sulitnya membantu klan Anda mendapatkan kembali kursi penatua di Menara Pil. Selain itu, saya juga tidak dapat menjamin bahwa bantuan saya akan memungkinkan Anda untuk mencapai tujuan Anda. Namun saya dapat menjamin Anda bahwa selama Anda memberikan saya petunjuk yang berguna tentang api surgawi, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, ucap Shouyan. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa!